Makanya kita perlu tata krama. Ya. Karena apa? Setiap gerak-gerik kita ada yang ngawasi. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihim raqibun atid. Tidak satu kata pun yang kita lontarkan kecuali ditangkap oleh malaikat raqib dan atid. Ya, Pak. Jadi kita bohong untuk apa? Nanti jejak digitalnya ada di sana itu. Itulah ya. Tidak bisa berbohong. Jadi apapun yang kita lakukan. Kenapa Rasulullah itu diutus menjadi Rasul modalnya kejujuran? Karena bahayanya di situ. Sekali kita bohong, akan terdeteksi sampai kiamat nanti. Terdeteksi. Gitu. Dan efek buruknya kepada kita. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sesungguhnya pada kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga. Jadi kalau menurut ayat ini ada satu ulama dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada 4 malaikat siang, 4 malaikat malam. Ada mengatakan ada 9 sesuai lubang. Hidung ada malaikatnya sendiri, mata, telinga, lisan, muka, belakang. Makanya dulu ada guru ngaji saya menjelaskan, cobalah kamu tidur di bawah pohon jambu. Nanti ada nggak semut yang masuk telinga? Nggak ada kan? Jarang sekali, kecuali semut kebabas itu. Kenapa? Dijaga malaikat. Dijaga malaikat. Mestinya kan kesenangannya kotoran telinga, kesenangannya semut, kesenangan apa ini. Tapi orang bisa tidur di kebun, bisa di mana-mana tanpa harus ada resiko kemasukan itu dan lain sebagainya. Itu juga sebagian. Ada yang mengatakan 10 malaikat siang, 10 malaikat malam. Ketemunya dua kelompok ini setiap sholat asar. Sehingga malaikat malam turun, malaikat siang belum naik. Nanti malaikat siang naik oleh Allah sampai daras ditanya, kamu tinggalkan Mudasir tadi lagi apa? Oh lagi sholat ya Allah. Baik. Gitu. Memang malaikat kena diakali. Adanya seperti itu. Subuh juga begitu. Jadi nanti malaikat malam mau naik ke atas, malaikat siang turun, pas kumpulin nanti menyempurnakan catatan-catatan untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu. Pertanyaannya sama. Ketika kamu tinggal tadi, Mudasir lagi apa? Sholat subuh ya Allah. Catat baik. Itu hadisnya ada masalahnya. Artinya pertemuan malaikat dua kelompok itu asar dan subuh. Nah, jadi Allah memberikan kita setiap manusia 20 malaikat. Anak MI dalam kitab Aqidatul Ulama ada bertanya, katanya malaikat cuma 10. Lah kok 10 dibagi 1 terus sebanyak ini berapa malaikat itu? Malaikat yang wajib diketahui 10 itu yang wajib diketahui. Selebihnya, jadi di antara kita itu ada malaikat safar namanya, malaikat yang oleh Allah tugasnya keliling terus tidak berhenti kecuali ada majelis taklim. Jadi kalau ada majelis taklim, malaikat itu berhenti, yang jalan-jalan itu ya, ayo berhenti, mampir dulu, kepenuh sebenarnya itu. Cuman karena kita tidak tahu, makanya ada saudara kita yang dakwahnya keliling terus niru malaikat itu. Keliling ke masjid-masjid sana, masjid sini. Itu jangan dicaci maki, karena dia pahamnya begitu, mampunya begitu. Masa nanti pulang diamuk istrinya, tidak tahu dalam kita. Itu ya. Lah malaikat tugasnya apa? Ketika hamba Allah itu berbuat kebajikan, seketika itu ditulis 10 kali lipat pahalanya. Bagian malaikat kanan. Ashabul yamin wa ashabus simal dalam surat Waqiah itu. Tapi kalau kita berbuat salah, malaikat atid yang kiri ini tanya, bagaimana Rakib? Tak catat enggak? Tunggu dulu. Tunggu sampai perubahan hari. Jangan-jangan nanti ini bertaubat. Inilah enaknya umat Muhammad itu. Jangan-jangan nanti bertaubat. Dah dipending, dah dicatat. Sampai hari limit waktu selesai, dah catatan biar kita nanti tidak dimarahi sama Allah.
Cuman dicatat satu. Kejelekan itu dicatat satu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Jadi siapa yang berbuat kebajikan sekali, kata Al-Quran, akan diganti pahala 10 kali lipat. Loh kan enak tuh. Makanya tidak usah tegang, tidak usah terus takut neraka, ambisi surga, ngapain? Itulah ya. Semampu kita saja. Enjoy. Sholat nggak usah berpikir ini diterima apa enggak. Ngapain dipikir urusan Allah itu? Sholat semampumu. Nah gitu deh. Puasa juga begitu, sekuatmu. Karena hubungannya puasa diada dengan kematian. Bahkan kalau matimu dalam keadaan puasa, kamu mati syahid. Itu kan sudah asumsi. Sudah. Al-Qur'annya secara real, nggak kuat puasa, berbukalah. Tapi nanti diganti dengan hari yang lain. Kalau tetap tidak bisa ganti, bayarlah tebusannya. It'amu asyara masakina. Membayar 10, memberi makan 10 orang fakir miskin. Dirinci lagi, lah bayarnya bagaimana satu fakir miskin? Nah, ini urusan fikih sudah nanti. Oh, satu fakir miskin kurang lebih 6,5 on makanan pokok. Lu makanan pokok orang Arab itu kurma. Makanan orang Indonesia nasi. Akhirnya ada yang tanya satu daerah yang tidak doyan nasi padi, nasinya singkong. Atau orang Papua sagu. Bagaimana mewujudkan itu dalam ilmu fikih? Lah nanti gitu. Itulah keindahan kita beragama, sangat bergantung pada situasi dan kondisi. Oleh karena itu kita tidak boleh membangga-banggakan kelompok kita, lingkungan kita untuk dibandingkan dengan kelompok dan lingkungan orang lain. Itu. Karena memang Allah sudah mentakdirkan wa taqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nanti di akhir zaman manusia-manusia itu akan bikin kelompok-kelompok tersendiri yang tiap kelompok membuat bendera, panji-panji sendiri yang kemudian dideklarasikan bahwa panji terbaik adalah panjiku. Bendera terbaik benderaku. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu bahasa Al-Qur'an. Prakteknya kayak apa? Nyata toh?